Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama Ibu Nida Tirtaria. Kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Ibu Nida. Nah, Ibu adalah guru kimia di SMK Kesehatan Kauskil Indonesia yang mengajar di kelas 10. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kimia, Ibu ingin menyampaikan kepada anak-anak semua kontrak belajar ataupun aturan pembelajaran di kimia, yaitu kalian harus mengikuti pembelajaran Ibu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kemudian harus memiliki satu buah buku tulis yang digunakan sebagai buku catatan maupun buku penugasan. Nah, kemudian jika kalian tidak hadir, segera hubungi Ibu supaya Ibu tahu kalian itu sakit, izin ataupun apa. Nah, baiklah, kita masuk dengan pembelajaran kita pertama yang berjudul materi dan perubahannya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah kalian di SMP sudah belajar tentang IPA? Ya, Ibu rasa kalian pasti sudah belajar IPA. Nah, dalam pembelajaran IPA, di situ ada pembelajaran kimia, namun tidak spesifik, namun secara umum saja. Nah, di SMK kita belajar secara spesifik. Jadi nanti ada IPA itu terbagi dari ada matematika, ada fisika, ada biologi, ya. Nah, kebetulan dengan Ibu itu kita pembelajaran kimia. Nah, Ibu juga mau tanya nih dengan Ananda semua, apakah kalian pernah mendengar istilah kimia? Ya, tentu sudah pernah dengar, bukan? Mungkin ada yang langsung, wah, kimia, apa itu ya? Dunia kita adalah dunia kimia. Kata-kata kimia ini sangat tepat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, manusia bernapas menghirup oksigen. Oksigen itu dengan rumus kimia O2. Kemudian melepaskan karbon dioksida dengan rumus kimia CO2. Nah, dua zat ini saja sudah membuktikan bahwa kita sering bergelut dengan kimia. Namun, tanda kutip kadang-kalanya kimia disalahartikan, yaitu dengan hal-hal yang berbau dengan negatif seperti, oh, kimia itu adalah beracun, kimia itu berbahaya. Nah, semua ini tergantung pada aplikasi yang kita gunakan. Jadi, anak-anak semua untuk lebih mengenal tentang kimia, kita perlu memahami tentang peran ilmu kimia itu sendiri dan bagaimana dia terbentuk dalam suatu materi dan perubahannya. Nah, di video pembelajaran kita kali ini, nanti kita akan membahas materi dan perubahan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak semua mampu memahami pengertian dari materi itu sendiri, kemudian memahami tentang sifat materi dan perubahan materi. Nah, untuk lebih jelasnya dalam memahami materi dan perubahannya, maka silakan simak video pembelajaran kali ini. Dan perubahannya. Kompetensi dasar 3.1 menganalisis materi serta perubahannya. 4.1 membedakan klasifikasi materi dan perubahannya. Materi dan perubahannya terbagi dari manfaat mempelajari ilmu kimia dan ruang lingkup kimia. 1. Manfaat mempelajari ilmu kimia. Dunia kita adalah dunia kimia. Kata-kata ini ternyata sangat tepat karena dimanapun dan kapanpun Anda berada, senantiasa berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kimia. Contoh sederhananya yaitu air. Manusia sangat membutuhkan air, baik itu untuk minum maupun kebutuhan sehari-hari. Dan tentu juga digunakan untuk industri dan lainnya. Nah, air yang sederhana memiliki rumus kimia H2O. Dalam kehidupan sehari-hari, Ananda menggunakan pakaian, sepatu, kendaraan, alat-alat tulis, serta aneka makanan dan minuman yang dapat dikonsumsi. Semuanya itu tidak terlepas dari pembentukan dan perubahan materi secara kimia yang merupakan hasil dari industri dan ilmu kimia. Nah, contoh berikutnya produk kimia dari bahan gas karbon dioksida atau CO2 digunakan sebagai biang es yang digunakan sebagai pendingin ataupun untuk efek asap buatan.
Seperti halnya Ananda semua mungkin pernah melihat konser yang ada di televisi. Nah, ataupun konser yang secara live yang Ananda ikuti. Maka di dalam acara konser tersebut ada gas yang dikeluarkan secara tiba-tiba berwarna putih. Nah, gas putih itu atau asap buatan yang disebut dengan asap buatan itu dibuat dari bahan baku gas karbon dioksida. Beberapa manfaat langsung yang dapat dirasakan setelah mempelajari ilmu kimia antara lain sebagai berikut. Lebih paham terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang terjadi di dalamnya. Nah, seperti ini, yaitu kita dapat timbul kesadaran untuk menjaga keberadaan pohon-pohon, karena pohon-pohon tersebut merupakan sumber pasokan gas oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas. Nah, kita manusia butuh oksigen, hewan butuh oksigen, tumbuhan pun butuh oksigen. Nah, jadi, cara pohon itu dapat menghasilkan oksigen dipelajari dalam ilmu kimia ini. Proses pernapasan manusia yang sangat membutuhkan gas O2 juga dipelajari dalam ilmu kimia. Selain itu, penyebab suhu udara yang semakin tinggi akibat pemanasan global juga dipelajari dalam ilmu kimia. Nah, manfaat langsung yang kedua yaitu lebih paham terhadap produk-produk yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, minyak goreng, sabun, kosmetik, pakaian, obat-obatan itu merupakan produk-produk kimia yang bahan bakunya disediakan oleh alam. Nah, manfaat langsung lainnya yang dapat kita rasakan setelah mempelajari ilmu kimia yaitu lebih paham terhadap bahan yang ditambahkan pada obat-obatan, kosmetik, makanan, dan minuman, sehingga kita dapat menghindari dampak negatifnya, mana yang baik dan mana yang buruknya bagi kesehatan kita. Hal lainnya bisa kita lihat dari polusi lingkungan, penggunaan dari AC atau air conditioner ataupun lemari es yang mengeluarkan CFC, klorofluorokarbon, yang dapat merusak lapisan ozon, serta penggunaan DDT atau pupuk buatan ya untuk memberantas hama tanaman, nyamuk dan ternyata dapat mengakibatkan pencemaran air dan tanah. Sehingga dengan mempelajari ilmu kimia kita lebih paham terhadap bahan-bahan tersebut. Nah, manfaat langsung lainnya yaitu lebih paham terhadap penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya, beracun dari produk-produk kimia dan industri yang dapat menimbulkan masalah baru. Misalnya, penambahan merkuri pada kosmetik dan zat pengawet ataupun pewarna seperti boraks dan formalin pada makanan dan minuman. Sehingga setelah kita mempelajari yang namanya ilmu kimia tersebut, kita lebih paham penggunaan-penggunaannya. Nah, 2. Ruang lingkup kimia. Selain mempunyai massa dan menempati ruang, materi juga mempunyai energi, sehingga setiap materi yang mengalami perubahan selalu disertai dengan perubahan energi. Nah, menyadari bahwa kimia begitu dekat dengan kehidupan, membuat manusia dapat memahami komposisi suatu benda. Komposisi dan struktur benda yang berbeda-beda menyebabkan perbedaan pada sifat-sifatnya, seperti besi dengan perak yang sama-sama logam, tetapi besi memiliki sifat mudah berkarat, sedangkan perak tidak berkarat. Nah, contoh lainnya yang sederhana di rumah kalian masing-masing, yaitu adanya gula pasir dan garam. Sama-sama berbentuk kristal berwarna putih, tetapi memiliki sifat dan rasa yang berbeda ya. Nah, contoh lainnya misalnya berlari. Berlari merupakan suatu kegiatan olah tubuh yaitu olahraga yang merupakan contoh usaha yang memerlukan energi. Nah, jadi energi berkaitan sekali dengan adanya materi. 2. Ruang lingkup kimia. Dalam mempelajari materi ini, kita akan mempelajari sifat dari materi itu sendiri, penggolongan dari materi, dan klasifikasi dari materi. Nah, khusus untuk video pembelajaran ini, kita akan mempelajari dari sifatnya, kemudian penggolongannya. Nah, menyadari bahwa kimia begitu dekat dengan kehidupan membuat manusia dapat memahami komposisi suatu benda. Komposisi dan struktur benda yang berbeda-beda menyebabkan perbedaan pada sifat-sifatnya. Seperti besi dengan perak yang sama-sama dari logam.
Tetapi sifat besi itu mudah berkarat, sedangkan perak tidak. Nah, contoh lainnya yaitu gula pasir dan garam. Di rumah Ananda semua tentu punya stok ya, ada gula pasir dan garam. Coba dirasakan, apakah rasanya sama? Tentu berbeda bukan? Gula pasir terasa manis, sedangkan garam terasa asin. Nah, hal ini yang mendorong para ilmuwan untuk mengetahui lebih dalam tentang penyusun dari benda-benda tersebut, sehingga kita bisa memahami sifat-sifatnya yang dapat kita bedakan. Nah, seperti gambar yang Ibu sediakan, yang pertama itu adalah susu. Ya, susu itu terdiri atas materi dari adanya air di dalamnya yang tersusun atas partikel H dan O. Kemudian di situ ada protein, ada lemak, dan ada minyak. Nah, sehingga membentuklah susu tadi. Kemudian gambar kedua adanya balon. Nah, balon ini, di dalam balon itu kan ada udara. Nah, udara yang ada di dalam balon itu, yaitu biasanya digunakan adalah nitrogen atau udara campuran, bisa oksigen, bisa karbon dioksida. Jika kita membuatnya dengan menghirup langsung. Namun kalau kita ingin balon tersebut bisa terbang ataupun melayang di udara, maka digunakanlah gas nitrogen. Nah, berarti balon juga tersusun atas macam materi. Sedangkan balonnya sendiri atau karet dari balon itu terdiri dari polistirena. Itu pembelajaran berikutnya ya, Nak ya. Nah, kemudian gambar berikutnya ada kursi. Nah, kursi ini kan dibuat dari pohon. Ya, pohon itu mengandung zat yang namanya selulosa. Nah, berarti kursi bagian dari penyusun selulosa. Nah, begitu juga dengan mobil, gambar berikut ini. Nah, kita lihat misalnya bannya saja. Di situ kan terdiri dari banyak materi, karet bannya, polistirena, dan lain sebagainya. Kemudian belum lagi bodi-bodi dari mobil tersebut tersusun dari banyak materi. Mungkin ada campuran dari besi, aluminium, dan segalanya. Maka, materi itu merupakan penyusun segala macam benda. Jadi, sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang juga disebut dengan materi. Perbedaan komposisi dan struktur materi mengakibatkan materi memiliki sifat yang khas. Ada materi yang mempunyai karakteristik dan sifat tersendiri. Namun, ada juga beberapa materi yang memiliki sifat yang sama atau mirip. Setiap materi dapat mengalami perubahan, baik yang sementara, hanya mengalami perubahan wujud ataupun ukuran, lalu kembali ke wujud semula. Dan ada juga yang mengalami perubahan sifat yang permanen dengan menghasilkan zat baru. Nah, yang pertama sekali yaitu kita mempelajari sifat materi. Ada sifat fisika, ada sifat kimia. Sifat fisika atau sifat fisis, sifat materi yang mengacu pada kondisi fisik dan dapat diamati tanpa terjadi perubahan komposisi atau zat baru. Contoh dari sifat fisis itu yaitu bau. Ya, bau itu kan bisa kita amati dengan menggunakan indera penciuman kita. Kemudian rasa, titik didih, titik leleh, wujud, daya hantar, panas, dan kekerasan. Nah, contoh sederhananya yang Ibu ambil yaitu perubahan wujud dari air yang cair menjadi batu es. Berarti kan padatan. Nah, itu termasuk bagian dari sifat fisis yang tampak wujudnya, ya, dari cair jadi padatan. Nah, di sini Ibu memberikan contoh yaitu kloroform lagi. Lihat, silakan lihat tabelnya, ada tabel sifat fisis kloroform. Sebagai indikatornya itu warna. Dia tidak berwarna, wujudnya cair, kemudian titik didihnya 61 derajat Celcius. Ini hasil pengukuran ya.
Kemudian titik leburnya minus 63,5 derajat Celcius. Massa jenisnya 1,484 gram per centimeter kubik. Nah, itu kan bisa diamati dan bisa diukur. Maka dia digolongkan ke dalam sifat fisis. Sifat materi yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat materi yang mengacu pada kondisi kemampuan materi untuk bereaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi atau terjadinya materi yang baru. Sifat kimia ini sulit kita amati dengan kasat mata. Ya, contohnya kereaktifan. Bom yang meledak itu kan kita tidak bisa melihat. Kita hanya bisa memprediksi. Nah, itu kereaktifannya. Ataupun kereaktifan dari suatu sampel logam. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata. Dan kemudian sifat materi yang berikutnya, contohnya itu mudah terbakar. Nah, kita hanya bisa memprediksi, oh ternyata kayu itu lebih mudah terbakar ketimbang zat yang lain atau benda yang lain. Nah, kemudian tingkat keasaman. Tingkat keasaman misalnya beda ya antara asamnya jeruk nipis dengan jeruk biasa, jeruk limau biasa. Kemudian kandungan racun, itu termasuk sifat kimia. Nah, yang Ibu ambil contoh sederhana di sini yaitu seperti gambar adanya besi yang berkarat. Besi yang berkarat ini karena proses kimia yang terjadi pada besi tersebut, sehingga dia menghasilkan zat baru yang disebut dengan karat besi. Karat besi ini dengan rumus kimia Fe2O3. Nah, bagaimanapun caranya kita memperbaiki karat besi ini, dia tidak akan bisa kembali ke awal seperti besi sebelumnya. Makanya ini disebut dengan sifat kimia, sifat yang tak tampak prosesnya. Namun kita bisa melihat hasilnya ya karat besi ini. Nah, kemudian perubahan materi untuk menghasilkan produk-produk yang kita perlukan seperti obat-obatan, kosmetik, plastik, yogurt, kertas, dan lain segalanya itu mengalami yang namanya perubahan materi. Perubahan materi dikenal dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu perubahan yang hanya wujudnya saja ya, tidak menghasilkan zat baru. Misalnya contohnya nih yang paling suka es krim. Nih, es krim yang meleleh tidak menghasilkan zat baru ya, tetap itu es krim. Cuman wujudnya saja yang berubah. Mungkin tadi es krimnya agak solid atau agak padat, kemudian dia meleleh jadi cair. Maka itu hanya perubahan wujudnya. Jadi itu termasuk perubahan fisika. Sedangkan yang kedua yaitu perubahan kimia. Nah, anak ibu siapa yang suka makan apel? Pasti tahu nih, kalau apel sudah kita biarkan, lama-lama dia akan membusuk. Nah, apel yang sudah busuk tadi, itu tidak akan bisa kembali ke apel yang segar lagi. Nah, apel yang busuk itu sudah menghasilkan zat baru. Sudah ada bakteri dan mikroba yang ada di dalam apel tersebut. Nah, perubahan yang tidak bisa kembali ke awal lagi itu disebut dengan perubahan kimia. Nah, bagaimana anak-anak ibu semua setelah kalian memperhatikan dan memahami video pembelajaran kali ini? Apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Oke, jika ada, dipersilahkan nanti kita akan diskusi di grup kelas kita ataupun di media classroom kita. Nah, anak ibu semua, dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi hari ini? Ya, benar. Nah, adapun kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, materi adalah penyusun dari suatu benda. Yang kedua, materi memiliki sifat yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian, perubahan materi juga terbagi dua yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, oke, ini adalah soal latihan untuk materi pembelajaran kali ini. Silakan dikerjakan. Ada 4 soal. Yang pertama, apa perbedaan benda dengan materi? Yang kedua, mengapa peristiwa perkaratan suatu materi termasuk sifat kimia? Yang ketiga,
jelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang keempat, tuliskan contoh perubahan fisika dan kimia di sekitar kita. Kerjakan di buku latihannya, kemudian difoto dan dikirimkan melalui email yang Ibu sediakan ataupun dikirim melalui grup kelasnya. Ingat, lebih baik Anda mengerjakan sendiri supaya ilmunya lebih mantap lagi. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya dengan materi pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu tentang penggolongan materi. Jadi, Ibu harapkan anak-anak Ibu semua sebelum mulai pembelajaran, kalian baca dulu bukunya supaya lebih cepat memahami materi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.